Siapa yang nggak tahu Saramonic? Brand yang udah malang melintang di dunia peraudioan duniawi sejak 2012 ini udah expert banget buat bikin mikrofon. Kalau kalian ingat, produk yang paling viralnya yaitu Blink 500 yang udah banyak banget dipakai sama konten kreator pemula, bahkan sampai konten kreator profesional, bahkan sampai artis juga ya pakai mic itu. Tapi kendala yang muncul adalah dimensi mic-nya kegedean, jadi ngampleh-ngampleh kalau lagi pas ditempel di baju. Beberapa brand kompetitornya juga udah bikin mic yang dimensinya lebih ringkas. Dan sekarang Saramonic gak mau kalah buat bikin mic yang berukuran ringkas juga. Tapi gimana kualitas audionya? Buat jawabannya lu tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gua Dendi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yap, Saramonic Air. Mic terbaru dari Saramonic ini bentukannya lebih ringkas. Tapi pertama-tama kita lihat paket pembeliannya dulu ya. Oke, jadi kayak gini kalau misalkan kalian beli Saramonic Air. Depannya bertuliskan Saramonic Air dan bergaransi 2 tahun. Dual channel wireless microphone di 2,4 GHz. Dan ini dia penampakan mic-nya. Jadi dia dapat 2 transmitter dan 1 receiver. Di sisi kanannya ada penampakan mic-nya yang bisa connect ke smartphone dan juga ke kamera. Di belakang ada sedikit spesifikasi dari mic ini. Di dalamnya terdapat 2 kotak yang isinya kitab-kitab, pouch yang di dalamnya terdapat 2 dead cat dan 1 kabel TRS to TRS dan kabel Type-C buat ngecas. Dan kotaknya satu lagi berisikan charging case yang di tengahnya ini dikasih mika bening, jadi bisa ngelihat ke dalam charging case-nya ya. Dan ada indikator baterai dari charging case-nya sendiri. Build quality-nya solid, materialnya metal, berasa premiumnya. Di dalam case-nya ini ada 2 transmitter dan 1 receiver. Colokan Type-C buat connect ke smartphone dan penjepit ke hot shoe. Nah, lo bisa taruh dead cat-nya ke dalam charging case-nya kayak gini cuy. Tapi sayang banget ya, karena kabel TRS-nya ini nggak bisa masuk ke dalam case-nya juga. Jadi kalau misalnya mau bawa-bawa kabel TRS, tinggal masukin aja ke dalam pouch-nya. Oke, buat pasang konektor Type-C ke receiver-nya, pasti diputer kayak gini ya. Di sini juga ada logo unlock dan lock-nya. Begitupun buat pasang penjepit hot shoe-nya. Pasangnya sama persis banget. Dan ada layar kecil buat monitor dan pengoperasian transmitter dan receiver-nya. Terus buat pasang dead cat ke transmitternya tinggal dipasin aja kayak gini. Dan dia sistemnya klik ya. Bukanya tinggal tarik aja dari samping. Dan kita sekarang ke bagian receiver-nya. Di sebelah kiri port TRS buat nyambung ke kamera. Dan ada headphone jack buat monitoring. Di sebelah kanan ada port Type-C buat ngecas. Jadi kalau receiver baterainya habis, tinggal colok aja ke power bank. Tapi yang gue pertanyakan, nggak ada port Type-C nih ya di transmitternya. Jadi kalau charging case-nya rusak, udah nggak bisa dipakai lagi nih transmitternya. Terus ada tombol noise cancellation, tombol menu, dan ada tombol on-off. Transmitternya sendiri ada tombol on-off-nya juga ya, yang berfungsi juga sebagai tombol mute. Ada indikator LED dan ada port khusus buat mic lavalier-nya. Yang sayangnya gue nggak dapet nih, jadi gue nggak bisa tes ya. Buat transmitternya disediakan magnet ya, jadi bisa ditempel kayak gini nih. Atau misalnya bisa lo jepit juga kalau worry magnetnya itu bakalan copot. Tapi gue yakin sih ya magnetnya nggak bakalan copot karena magnetnya ini kuat banget. Nah buat tombolnya ini berfungsi sebagai tombol on-off transmitternya ya. Tapi bisa juga lo pakai buat mute kalau lo pencet sekali. Kelihatan juga ini dari LED indikator merahnya berarti mute. Tapi sayangnya di transmitternya ini nggak ada kontrol noise cancellation-nya cuy. Buat gue ya pribadi yang kontennya one man show agak ribet ya karena harus nyamperin ke receiver-nya yang nempel ke kamera. Dan buat fitur-fiturnya sendiri semua settingannya itu ada di receiver ya. Mulai dari noise cancellation ada 2 pilihan di sini. Yang high dan yang low. Terus tombol menu yang mana lo bisa atur output modenya. Bisa playback gitu saat receivernya terhubung ke smartphone. Terus limiter untuk menghindari peak kalau ngomongnya pas kekencangan kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Pas banget nih buat gue ya, yang suka ngomong kenceng-kenceng. Ada juga fitur low cut dan lain-lain. Mic ini juga disupport Saramonic App dan settingannya yang ada di receivernya tadi juga bisa lo temuin di sini. Dan audionya yang tadi kalian semua dengerin ini langsung dari Saramonic Air ya. Gimana kualitasnya menurut kalian? Langsung aja komen di bawah, sekalian subscribe juga ya. Kalau menurut gue sih kualitas suaranya dari Saramonic Air ini lebih ke bassy ya dari mic wireless yang biasa gue pakai. Dan gue cuma aktifin limiter biar menghindari peak dan noise cancellation-nya juga off karena gue syutingnya di dalam studio. Buat tes noise cancellation-nya langsung aja kita keluar yuk. Ya, ini contoh suara dari mic Saramonic Air di
ya tadi limiternya masih yang di on, dan dB-nya itu gain-nya kita taruh di di dB 9 dB plus 9 dB. Dan ini kalau misalnya gue ngomongnya nggak terlalu kenceng, tapi kalau misalnya kenceng-kenceng cek cek cek, nah kayak gitu suaranya. Ini mic-nya gue taruh di dalam kaos, jadi tampilannya lebih small gitu ya, lebih kecil ya, jadi lebih cakep aja gitu. Jadi nggak notice kalau pakai orang nggak notice kalau misalnya gue lagi pakai mic. Dan kayak gitu, ini noise cancellationnya masih off. Gue mau coba dulu, ini gue udah mulai ke jalanan. Nah ini ada suara-suara motor. Gue coba dulu ya, noise cancellationnya gue onin dulu yang di posisi terkuat sebentar. Nah kayak gitu, jadi memang noise cancellationnya yang tadi gue keluhin juga nggak bisa disetting di transmitternya, harus di receivernya. Jadi ya kita harus bolak-balik ngelihat receivernya buat nyeting. Ini di noise cancellation paling kuat, di strongnya. Ada suara motor. Nih bentar, gue diem. Tuh suara motor. Kedengeran nggak? Nah ini gue coba taruh di yang low ya, noise cancellation ya. Oke, ini gue taruh di low. Nah ada angin, ada suara motor di depan gue. Gimana menurut kalian? Ini suara motor lagi. Nah, tuh lewat suara motor. Menurut kalian gimana? Ya, ini dia contoh suara dari Saramonic Air ya. Di receivernya gua set itu di transmitternya dB-nya gue naikin ke 9, terus limiternya on. Jadi gue kalau ngomong kencang-kencang pun juga nggak bakalan ke limit ya, bakalan limit, nggak bakalan peak. Nah ini gue di pinggir jalan, kalau misalnya kalian denger ini noise cancellation-nya off. Dan kalau misalnya gue coba pasang dead cat-nya, oke tadi sempat ke mute. Ini gue pasang dead cat-nya, ada perubahan. Ini kayak ada anginnya nggak terlalu kencang, tapi ya semoga bisa menyimpulkan kalau dead cat-nya ini berfungsi. Nah, terus di sini gue mau coba juga noise cancellation-nya gue mau hidupin. Jadi nanti apakah suaranya dengar, karena ini gue di pinggir jalan nih ya. Jadi suara-suara motor lewat itu harusnya kedengeran. Ini coba gue nyalain noise cancellation-nya, karena noise cancellation-nya harus disettingnya di receiver-nya. Jadi agak ribet ya. Tapi kita coba dulu. Ini kita noise cancellation-nya di posisi yang paling kuat. Nah itu kalau kalian lihat. Nah ini di noise cancellation-nya paling kuat kayak gini suaranya. Belum ada mobil lewat. Nah ini motor lewat nih. Nah ini yang paling strong ya noise cancellation-nya, motor lewat. Nah tuh. Nah kayak gitu. Dan ini kita coba di noise cancellation yang low ya, yang paling lemah. Oke, gue cek dulu sebentar. Oke, ini noise cancellation-nya yang paling lemah. Kalau menurut kalian gimana? Kalau gue sih lebih suka yang natural ya, noise cancellation-nya off. Tapi kalau misalnya terlalu berisik juga harus dinyalain sih memang. Dan ini kita coba tes jarak ya, bentar. Gue matiin dulu noise cancellation-nya. Ya, ini noise cancellation-nya udah off. Jadi emang ribet kalau misalnya cuma ada di receiver buat nyeting noise cancellation-nya. Kalau buat yang single fighter kayak gue, one man show, jadi ya harus bolak-balik ke receiver gitu. Tapi ini kita coba. Nah ini noise cancellation-nya off ya, dan ini suara ambience dari sekitarnya kedengeran. Dan ini gue coba tes jarak jauh. Gue mundur aja. Ini sekitar 5 meter. Masih jauh 10 meter, dan harusnya jarak segini udah maksimal ya kalian buat nonton, karena pasti kecil banget. Kita coba agak jauh lah ya, sekitar 10 meter mungkin lebih, 12 15-an meter. Udah terlalu jauh. Harusnya bisa sampai 300 meter, tapi terlalu jauh kan ya. Gua berbalik badan mungkin hilang kak suaranya. Nah kayak gini. Ini udah lumayan jauh cuy. Ini lumayan jauh karena pakai kamera, jadi nggak bisa di zoom, dan gua one man show jadi nggak bisa ikut. Nah kayak gitu. Ini udah lumayan jauh nih, sekitar 25 meter. Menurut kalian gimana? Harusnya bisa lebih jauh ya, tapi karena kayaknya percuma kalau ngonten jauh banget gitu, karena ya
masih kelihatan orang ya kalau ngonten. Ini gue coba mendekat lagi. Ya tadi suaranya gimana, ada yang putus-putus nggak, langsung komen aja di bawah ya. Nah kayak gini, kita langsung coba deketin kameranya lagi. Dan gue kelihatan lagi. Menurut kalian gimana hasil suaranya dari Saramonic Air? Langsung aja komen di bawah ya. Dan kayak gitu pengetesannya, kita balik ke studio lagi. So, menurut gua Saramonic Air ini menawarkan beberapa kemudahan ya. Pertama, dari charging case-nya yang bisa memuat berbagai aksesoris mic-nya sendiri. Terus tampilan charging case-nya juga cakep ya, ada mika bening di tengahnya. Feel-nya juga premium. Baterainya ini juga awet banget cuy. Gue udah pakai 2 kali take konten pakai mic ini, tapi indikator baterai di case-nya masih banyak banget. Terus ya bentukan mic ya sesuai selera ya. Tapi jujur aja bentukan kotak gini tuh buat gue agak kaku. Tapi kalau mic-nya lo taruh di dalam kayak gini nih, nah jadi lebih seamless ya. Jadi orang juga nggak bakal notice kalau lo pakai mic. Kualitas suaranya juga mantep ya. Brand yang udah dari 2012 bikin mic udah pasti nggak usah diraguin lagi. Tapi menurut gua ada sedikit kekurangan dari hal yang sepele dulu. Kalau dead cat-nya ini lo masukin ke dalam case bakal keluar-keluar kayak gini cuy. Nggak rapih kelihatannya. Dan satu lagi yang gua agak, lah kok gini ya? Ada di pengaturan noise cancellation-nya yang cuma bisa dari transmitternya doang. Sekali lagi, buat one man show yang bikin konten itu tuh ribet banget kayak gini. Mesti pencet-pencet receiver-nya lagi. Tapi apapun itu, kualitas dari audio Saramonic Air ini emang udah ajib banget sih. Link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi ya, atau di bawah sini juga ada nih. Jadi udah segitu aja review dari Tekindo buat Saramonic Air. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Didi pamit. Ciao.